4 alasan kenapa bikin kos-kosan itu biayanya bisa selangit. Banyak banget calon customer kita, klien kita, kalau udah melihat RAB itu habisnya bisa miliaran. Kok bisa sih bengkak banget? Nah, kali ini kita akan bagikan tips supaya kos-kosan kalian tidak membengkak. Biang kerok yang pertama itu adalah lokasi dan perizinan. Jadi teman-teman, kalau bangun kos-kosan itu tuh kalau pengen kos-kosannya hidup, pengen rame, itu harus di tempat-tempat yang kaya dengan kampus. Jadi kampus itu harus ada kampus, harus dekat dengan area industri, harus dekat area perbankan. Jadi benar-benar kota. Dan hal tersebut yang membuat biaya kos-kosan itu menjadi mahal banget. Selain itu perizinan. Jadi kita kalau bangun kos-kosan beda dengan rumah tinggal. Rumah tinggal itu cuma bikin satu rumah, izin PBG, IMB selesai. Izin kita ini izin kos-kosan lebih dari 10 kamar, kita itu harus ada retribusinya. Dan biasanya retribusinya ini cukup besar. Jadi dua hal tersebut yang membuat biaya kos-kosan itu membengkak. Nah, di sini kita akan kasih solusinya teman-teman. Solusi pertama, kita petakan dulu, misal di Jogja ini kita ada area kos-kosan itu dalam ring road, itu udah pasti harga tanahnya mahal banget. Nah, kita menyebutnya kalau di area pinggiran ini kita sebutnya sunrise. Jadi benar-benar daerah yang nantinya akan berkembang teman-teman. Nah, ini bisa jadi opsi untuk menekan biaya tersebut. Kita bisa hemat lebih dari 30–50%. Nah, yang kedua ini adalah struktur bangunan. Teman-teman ini nggak sedang membangun satu rumah tinggal, tapi membangun 10, 15, 20 rumah versi mini. Jadi bangunan-bangunan ini nantinya akan memakan biaya pada bagian kolom. Kita bisa gunakan kolom 3 meter atau borpel. Nah, dua hal ini kalau tidak dikonsultasikan nanti akan membengkak. Selain itu, material-material seperti kerikil, pasir, semen udah dipastikan jauh lebih banyak. Jadi hindari nih penggunaan yang overspec. Makanya teman-teman harus tetap nih konsultasikan ke jasa arsitek atau kontraktor untuk menghindari boncos di biaya awal. Nanti kaitannya dengan kekuatan struktur. Ini kalau retak atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, teman-teman malah boncos banyak. Yang ketiga adalah efek multiplikasi. Jadi di sini ada efek perkalian teman-teman. Jadi kos-kosan ini kita asumsikan ada 20 kamar kos-kosan. Yang artinya kalau kita punya kamar mandi, kita budgeting aja itu per kamar mandi itu 10 juta, itu udah kali 20, udah 200 juta sendiri teman-teman. Jadi efek perkalian ini yang membuat biaya kos-kosan itu membengkak sekali. Nah, solusinya gampang banget teman-teman. Biasanya kalau kos-kosan ini kita bisa pakai teknik yang namanya substitusi. Jadi kita substitut itu antara keramik yang sekarang itu granit 60x60, kita ubah aja ke yang lebih kecil di 40x40. Hal itu nantinya akan menghemat banget biaya multiplikasi tadi. Yang 20 kamar tadi biaya 200 juta menjadi 100 jutaan aja. Hal tersebut bisa banget diaplikasikan ke seluruh bangunan yang ada di kos-kosan ini. Yang keempat atau yang terakhir teman-teman, kamar kos-kosannya sendiri. Jadi biasanya kalau kamar kos ini ada furniturnya, ada AC-nya. Nah, kalau owner ya pengen langsung 20 kamar full furnitur dan AC, itu yang bikin boncos banget. Itu bisa ratusan juta sendiri tuh untuk masang semua AC. Nah, biasanya kita berikan opsional kepada owner. Jadi dari 20 kamar tersebut
5 kamar dulu yang ada AC-nya dan full furnish. Nah, nanti itu jalan tuh kurang lebih 6 atau 1 tahun, 6 bulan 1 tahun, dapat tuh income, bisa langsung kita alokasikan ke kamar-kamar yang belum ada AC dan furniturnya. Jadi itu cara untuk mensiasati supaya rumah-rumah kos-kosan itu bisa hemat banget. Nah, itu dia 4 hal tersebut ya. Yang pertama, lokasi harus dipilih dengan matang. Yang kedua, struktur bangunan harus dikonsultasikan. Yang ketiga, memilih material supaya tidak overspec. Yang keempat, ada furnitur dan kamar itu harus opsional, tidak boleh semua diisi sama rata. Nah, teman-teman, bangun kos-kosan ini bukan maraton, melarikan sprint. Jadi sprint, jangan sampai nih kita kalau bangun kos di tengah jalan itu biayanya habis. Jadi pastikan budgetnya harus mantep, harus mateng, baru pastikan untuk benar-benar membangun kos-kosan. Nah, jangan lupa buat subscribe dan like untuk tahu berita tentang kos-kosan di Yogyakarta. Mau bangun? Langsung aja ke Vasco Arsitek. Semua ada nih di Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan ada promo menarik akhir tahun ini. Pantengin terus ya di Instagram kita.